Kembali lagi bersama saya Herlan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Nah, sebelumnya kan kita sudah di akhir pelajaran itu kita sudah mempelajari tentang definition query. Pada video ini saya akan melanjutkan untuk simbologi. Untuk definition query-nya kita boleh ambil wilayah Samarinda saja ya. Klik kanan pada SAP, pilih properties. Ini definition query-nya kita edit saja. Is not equal to-nya kita ganti is equal to, apply, kemudian baru OK. Ini ya, untuk atribut tabelnya kita bisa close saja. Ada dua cara untuk membuka menu simbologi. Pertama, kita bisa klik kanan pada SAP-nya, kemudian pilih simbologi, atau kita juga bisa ke tab parents, misalnya seperti ini, parents simbologi. Perlu diingat jika tab parents-nya tidak muncul misalnya seperti ini, artinya kita belum mengklik SAP yang ingin kita atur simbologinya. Kita klik dulu dan baru muncul appearance-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih unique values. Nah, sebelum kita mengubah field 1, baiknya kita buka dulu atribut tabelnya. Untuk memastikan field yang kita ingin kita atur simbologinya, misalnya di sini kita ingin atur simbologinya per kecamatan. Nah, kita bisa pilih kecamatan sesuai yang kita inginkan. Misalnya ini field satunya kita ubah kecamatan, atau kita juga bisa ke expressionnya ini, set and expression, klik. Nah, fitur grid-nya kita ganti ke kecamatan, klik 2 kali, checklist, oke. Nah, sudah ganti kecamatan. Nah, jika kita ingin mengubah outline-nya garis putus-putus, kita bisa ke more, format all symbol, baru kita pilih dashboard black outline. Nah, seperti itu. Ini atribut tabelnya bisa kita close saja. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini bisa kita atur untuk warnanya. Misalnya kita pilih random basic. Ini sesuai yang kita inginkan saja. Di sini saya akan pilih pastel. Ini kita bisa lihat namanya, kita checklist saja. Show names-nya ini. Pilih yang pastel. Seperti ini saja, simple. Jika kita ingin mengatur ketebalan dari garisnya, kita bisa lagi ke yang tadi ya, ke more, format all symbol, pilih properties. Nah, ini ketebalan untuk garisnya bisa kita atur untuk 1 atau 0,5, misalnya seperti itu. Nah, ini untuk simbologi yang simple. Kalau untuk mengatur transparansinya, kita bisa ke outline color, pilih color properties, transparency. Ini bisa kita atur misalnya 30%. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan label untuk setiap kelurahan. Seperti sebelumnya, sebelum kita memberikan label, kita buka dulu atribut table untuk memastikan file yang kita pilih. Buka dulu atribut table, klik kanan pada SAP, atribut table. Nah, ada dua cara untuk memberikan label pada data kita ini. Misalnya pada klik kanan, label. Ini untuk mengatur label propertiesnya, untuk mengatur stylenya. Label ini untuk memunculkan labelnya, atau kita juga bisa pilih pada tab labeling, kemudian cek labelnya. Ini bisa kita ubah ya, sesuai daerah. Sini saya akan mengambil per kelurahan.
Jadi filenya ini bisa kita ganti kelurahan atau desa sesuai atribut table yang ada di sini. Desa, kemudian kita pilih desa, itu kita bisa atur colornya pada labeling ini, warnanya. Sini saya biarkan hitam, kemudian fontnya sesuai keinginan. Sini saya atur fontnya Times New Roman, kemudian ukurannya 6. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan label untuk kelas kecamatan. Nah, pada kelas ini kita klik panah di bawah ini, baru create label kelas. Kemudian kita beri nama kecamatan. Kemudian klik OK. Untuk filenya kita bisa ganti kecamatan. Nah, seperti itu. Ini atribut tabelnya bisa kita close juga. Ini kan kalau kita lihat masih ada yang duplikat untuk label kecamatannya. Untuk merapikan agar tidak duplikat, kita bisa atur di menu label placement, kemudian pilih label placement properties. Nah, kemudian kita pergi ke config resolution, pilih remove duplicate labels. Menurut remove-nya kita ganti remove all. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan merapikan labelnya dengan label annotation. Nah, sebelum kita ke label annotation, kita copy dulu ya map ini. Kita pergi ke katalog pen, pilih map, klik kanan pada map ini, kemudian copy, kemudian kita pastekan. Klik kanan, kemudian open. Nah, untuk name mapnya ini bisa kita ganti. Label annotation. Kemudian klik OK. Nah, ini kan kalau kita lihat labelnya masih belum rapi, kita bisa merapikannya dengan label annotation. Nah, alangkah baiknya sebelum kita convert, kita ekspor dulu untuk SAP ini agar data kita untuk desa Kaltim ini tidak terganggu. Klik kanan pada SAP, kemudian pilih data, export pictures. Upload locationnya, kemudian beri nama Samarinda. Oke. Untuk yang desa Kaltim boleh kita matikan saja. Dan kita tutup. Nah, sebelum kita convert labelnya ini ke label annotation, kita atur dulu skalanya. Misalnya kita mau ambil untuk ukuran fontnya di skala berapa. Kalau ini kan kita masih ini zoom in atau zoom out-nya masih, labelnya masih ada yang mengecil dan membesar. Nah, sini saya ambil 1:60.000. Dan kita bisa copy. Kemudian kita zoom out lagi.
agar nanti label yang kita compare muncul semua. Kalau tidak kita zoom out seperti ini, nanti tidak akan muncul. Kemudian kita pergi ke tab map. Pada menu labeling kita pilih compare label to annotation. Nah, input mapnya label annotation sesuai yang ini. Kemudian compare scale-nya kita pastekan yang tadi 1:60.000. Output geodatabase-nya kita pilih geodatabase project ini, kemudian klik run. Nah, sudah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa merapikan labelnya. Klik pada menu edit, pilih annotation, pada menu tools. Nah, ini kita bisa rapikan channel seperti ini. Teman-teman boleh atur sesuai keinginan saja ya. Ini bisa kita kecilkan juga. Karena saya taruh di sini. Ini sungai kunjungnya kita bisa taruh ke tengah, misalnya seperti ini. Kalau kita mau atur agar dia ke samping, kita bisa ke atribut pada tab edit ini, pilih atribut. Nah, ini kita bisa atur agar dia memanjang dan klik apply. Nah, kalau sudah kita atur dengan rapi, kita bisa pilih finish. Nah, di sini kan kalau kita buka di group annotation ini, kita ada mempunyai dua kelas, yaitu kelas untuk kelurahan atau desa dan kelas kecamatan. Oh iya, kalau kita ingin merubah misalnya tulisan ini huruf kecil gitu ya, depannya aja besar, sebelum kita compare tadi kita bisa atur dulu. Misalnya saya contohkan di map ini. Nah, kemudian kita pilih label, kemudian label placement properties. Nah, pada kelas ini misalnya yang ingin kita ganti untuk tulisan kecil gitu ya, kita bisa ke
kelas kelurahan dulu. Misalnya untuk kelas kelurahan kita mau mengganti, kemudian kita bisa hapus ini dulu, kemudian kita cari yang namanya proper ya ini. Nah, di dalam kurungnya kita bisa masukkan untuk kelas desa, kemudian klik play. Nah, seperti itu. Sebelum kita convert label annotation ini tadi ya, kalau sudah kita convert itu nggak akan bisa kita ubah lagi. Kita ingin mengubah warna-warnanya ya secara acak. Untuk simbologinya tadi kita bisa juga ke appearance, pilih simbologi lagi, unique values. Nah, kemudian di more kita pilih reverse symbol order. Nah, untuk mengubah warna-warnanya sesuai keinginan. Di sini saya coba yang warna ini aja ya.